Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, ini musim pergantian musim. Sekali lagi saya tekankan, harus lebih aktif lagi ngecek kandang. Seperti video yang mau saya buat ini adalah trik atau cara menangani anak-anak perkutut di musim penghujan seperti ini ya. Penghujan pindah ke kemarau alias pergantian musim. Satu, yang jelas cek yang rutin di kandang dan kasih Super N secara berkala. Ya, ini saja pian saya di kandang ini biasanya bagus sekali. Kesehatannya terjaga, indukannya lolosnya bagus, tapi untuk saat ini ternyata juga bermasalah. Itu yang udan mas di bawah itu kurang sehat, bukannya sakit ya. Bukannya sakit parah. Ini kalau nggak saya obati sebenarnya nggak masalah. Ini paling pertumbuhannya melambat itu aja. Tapi kalau saya obati biasanya pertumbuhannya akan mengimbangi temennya ini satu sarangnya ya. Jadi perawatan Super N sangatlah penting. Ini nanti saya kasih Super N sekaligus yang Mega Mendung Mojopahit yang di atas. Ini kalau saya ngasih ngobatin perkutut itu biasanya yang sakit saya obati, yang tidak sakit pun saya obatin. Yang kurang sehat, yang lentur seperti ini juga saya obati. Yang sehat juga saya obati, karena ini satu sarang dan masih diloloh. Kalau kita tidak obatin dua-duanya biasanya akan bermasalah juga satunya, kan itu ya, satunya akan bermasalah ya. Terapi Super N ini sangat ampuh untuk daya tahan tubuh dan vitamin perkutut kita. Yang paling bagus itu pagi dan sore ya, pagi dan sore. Mas, apakah sempat? Ya disempat-sempatkan. Saya sendiri yang sudah punya ratusan kandang, ya saya sempatkan ngecek. Ya itu saja masih kadang keteledor ya, keteledor. Oke, bisa Anda cek itu yang betina katurangan apa Satrio Kinayungan Anda ya, yang betina pojok itu ada bulu putih di belakang kepala, itu Satrio Kinayungan. Jantannya yang bersih itu, yang modal mandi itu jantan. Oke, jadi terapi Super N kalau bisa pagi dan sore, cek berkala. Jadi cek berkalanya itu antara lain yang pertama, kalau Anda cek kandang itu usahakan perkutut-perkutut yang punya anak dulu ya. Jadi yang punya piye itu dicek semuanya ya, baru setelah cek piye Anda baru mengondisikan yang lainnya. Jangan sampai Anda itu ngecek kandang, datang ke kandang langsung ganti minum, ganti makan. Salah ya, salah. Jadi cek kandang itu satu yang diperhatikan adalah indukan yang punya anak. Karena apa? Sepengalaman saya, kalau ngecek yang lain itu biasanya yang seperti ini keteledor. Lebih baik kita ngecek indukan yang punya anak. Setelah itu baru kita ngecek piye yang baru kita sapeh ya, piye yang sudah disapeh berapa minggu. Karena apa? Perkutut itu aman biasanya di atas umur 4 bulan ya, maksud saya daya tahan tubuhnya sudah mendingan. Kalau di bawah itu biasanya memang kurang daya tahan tubuhnya kurang. Kalau sudah 4 bulan itu insya Allah posisi tubuh sudah mekar, berotot, dan daya tahan tubuh insya Allah lebih baik. Oke, cek berkala. Caranya ngecek seperti itu tadi. Kalau Anda ngecek minuman dan makanan dulu selesai, nanti tetap akan teledor biasanya. Ya, ini saya cerita pengalaman saya saja ya. Cerita pengalaman saja selama saya beternak. Trik saya seperti itu. Oke, untuk makanan jangan lupa seperti biasa pur ayam. Ini sudah waktunya habis itu juga. Nah, itu ada pur ayamnya yang saya cantolkan itu. Ada pur ayam serta millet. Ya. Selain itu tempat minum jangan lupa seperti biasa tetap harus yang bersih. Ya, tempat minum bersih. Jangan kotor ya. Ini tempat minum ini kayaknya setiap hari 2 hari sekali saya ganti ya, ataupun setiap cek kalau ada yang bermasalah saya ganti ya. Alhamdulillah dibantu orang tua bapak ibu, jadi agak ringan ngurusnya sekarang ya, agak ringan. Oke, jadi masalah perawatan indukan anaknya masih ikut indukannya seperti itu ya, dicek dulu semuanya baru cek minuman makanan, cek pian yang ikut indukannya, baru pian yang kita sapeh. Sekarang kita fokus saja yang
anakan ikut indukannya. Oke, Mas, kenapa Super N tidak yang lain? Gini teman, sebenarnya saya itu dari ternak awal itu sudah menggunakan beberapa obat yang saya gunakan dalam pengobatan. Ya, dalam terapi itu yang saya gunakan itu banyak. Tapi yang saya rasa yang paling efektif itu ya ini, ya Super N ini. Nah, selain bagus, sudah terbukti juga. Saya jadi ngomong tuh, saya tidak dibayar Super N ya. Saya ini cuma karena memang kualitasnya bagus, ya kualitasnya bagus dan sudah saya praktekkan. Ini saya ceritakan, semoga saja teman-teman bisa menirunya, itu aja. Ya, jangan lupa kalau ngobatin anak seperti ini, seperti biasa, setelah dikasih obat kita naikkan ke atas. Ya, jadi jangan ditaruh di bawah lagi. Kalau posisi anaknya belum bisa terbang ke sarangnya. Kalau seperti ini kan sudah bisa terbang. Nanti tidak saya naikkan karena sudah bisa terbang ke sarangnya sendiri. Nah ini yang saya review tadi, indukan siap ready. Tapi kalau teman-teman ngambilnya ya saya posisikan dulu posisi anaknya sehat dulu. Karena kalau teman-teman nanti nggak bisa ngobatin, selesai. Ya, ini saya obatin dulu biar sembuh. Kalau nggak sembuh bagaimana Mas? Kalau nggak sembuh mati. Namanya ngobatin itu kalau nggak sembuh ya mati. Tapi insya Allah dengan pengobatan yang tepat, yang pengamatan yang akurat, insya Allah sehat nanti. Ya, nanti bisa dilihat perkembangannya ketika saya review indukan lagi. Oke, teman-teman bisa cek di kandang saya ya, karena apa teman? Jual beli indukan itu biasanya memang sangat riskan. Dan sering dikata-katakan bahwa peternak jual indukan itu biasanya indukan yang sudah bodol atau indukan yang sudah tidak layak ternak. Nah, kalau di tempat saya beda, ya tempat saya beda. Saya akan katakan apa adanya. Ya, buat apa jual beli itu menipu? Untung nggak seberapa, kita rugi sampai di alam baka, ya kan? Nah, jadi untuk makan sesuap saja ngapain harus tipu menipu? Ya, insya Allah saya ngomong apa adanya. Kalau indukan ya indukan, siapan ya siapan. Saya tidak akan menipu masalah indukan dan siapan. Karena banyak keluhan teman-teman itu beli indukan ternyata tidak anakannya. Jadi setelah sampai rumah itu anaknya dihajar habis-habisan dan tidak mau produk lagi. Ini ada kalanya memang indukan beneran, ada kalanya memang tidak indukan yang dimasukin anakan kutut lainnya. Ya. Kalau indukan beneran biasanya sangat langka terjadi ya, sangat langka terjadi menghajar anaknya saat pindah kandang itu langka, jarang sekali. Saya sepengalaman kayaknya belum pernah. Kalau terjadi overbirahi cuma menjabutin bulu anaknya itu biasa. Ya sudah saya share kemarin alasan jabuti bulu anakan itu apa? Ya alasannya karena naluri alam, dia birahi pengen membuat sarang tetapi tidak ada bahan. Akhirnya apa? Akhirnya bulu anaknya dijabutin dibuat sarang. Ya, dibuat sarang. Oke, lagi kalau indukan pindah sarang, pindah kandang itu jarang sekali ya. Saya tekankan sekali lagi, jarang sekali menghajar anaknya sampai babak belur. Ya, jarang sekali. Ya, rata-rata indukan pindah kandang itu kalaupun stres biasanya tidak mau ngeloloh anaknya, itu saja, ya. Sekali lagi saya tekankan, insya Allah ready. Indukan yang saya di kandang saya itu benar-benar indukan ternakan saya sendiri, materi yang saya cetak sendiri, saya jodohkan sendiri, ya bukan saya membeli di tempat ternak lain. Walaupun kadang tidak ada ringnya. Ya, apa bedanya Mas yang ring atau tidak? Sebenarnya pemakaian ring itu awalnya memang saya gunakan untuk identitas diri serta mempermudah saya dalam penjodohan. Untuk sekarang ini kan sudah tidak ada kendala, saya penjodohannya sudah mudah karena ketelatenan saya, keuletan saya dalam menangani, memperhatikan, meneliti ternakan saya. Akhirnya saya pakai ring beberapa saja yang saya pakai indukan paten, yang mungkin saya jualnya dalam jangka panjang, belum saat-saat ini. Ya, untuk indukan ini pakai ring semua kali ini. Ya, pakai ring semua. Ada kalanya saya tidak jual indukan itu nggak pakai ring, tapi kualitasnya juga bagus.
juga bagus karena terahnya juga terarah, dan saya ceritakan sedetail mungkin supaya pembeli itu juga paham akan kualitas burung yang mau dibelinya. Ya, jangan lupa pesan terakhir saya, untuk perawatan perkutut seperti ini yang penting Super N rutin ya. Kalaupun nanti tidak dilolos, bantu lolos sedikit saja, jangan banyak, sedikit saja. Kalau banyak biasanya malah depresi, mati ya. Perawatan Super N pagi dan sore, yang rajin kasih Super N, insya Allah aman terkendali. Entak Super N akeh mas, entak itu kuneh ya, karena demi kesehatan perkutut kita. Salam perkutut, sampai patut.